Oh, pantas. Betul, betul. Capek kan tapi jadi CPR itu tuh memang penuh tenaga. Jadi kalau boleh digeser lagi nggak Mbak Elsa? Geser lagi, lagi. Oke, bisa. Jadi pemberian RJP atau CPR itu bahkan bisa kita stop kalau pasiennya sudah sadar. Yang kedua, kalau udah ada tanda-tanda kematian. Yang ketiga, kalau penolongnya capek. Jadi CPR itu memang capek sekali. Jadi kalau bisa itu setiap satu siklus atau setiap 2 menit itu ganti penolong. Kalau enggak, nanti penolongnya jadi korban selanjutnya karena saking capeknya benar-benar muak gitu. Tapi boleh banget dan harus bisa. Jadi harapannya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita nanti belajar CPR. Jadi bisa sekalian praktek. Ini harus bisa sih semua orang. Begitu. Begitu ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup Mbak? Oke, harus bisa ya. Ya, monggo Mas. Ya. Mm-mm. Oke. Jadi kasusnya kecelakaan, pasiennya jatuh terus kejang dan berbusa dan oke. Kenapa berbusa, kenapa enggak? Jadi sebetulnya itu bisa ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, itu kalau kecelakaannya dia jatuh sendiri atau ditabrak? Dia nabrak. Oke. Oke. Itu bisa kemungkinannya dia kecelakaannya karena ada sesuatu. Mungkin dia ada riwayat kejang, sehingga itu dia udah mulai kerasa terus dia nabrak, terus jatuh dan terjadi kejang dan lain-lain. Atau bisa juga karena benturan yang keras tersebut itu menyebabkan adanya gangguan di otaknya sehingga terjadi kejang dan keluar berbusa. Kalau berbusa atau enggaknya itu beda-beda sih, tergantung mungkin yang dia makan atau ada respon yang lain. Tapi makanya sebenarnya orang jatuh, misalnya dapat kabar nih, si A jatuh, jatuhnya kenapa? Ada yang bilang, oh dia jatuh jatuhnya karena pembuluh darahnya pecah bisa, atau dia jatuh dulu baru pingsan juga bisa, atau pingsan dulu baru jatuh juga bisa. Itu sebenarnya tergantung dari sebabnya sih. Kalau yang tadi kecelakaan kemungkinan bisa dia sebelum nabrak dia udah terjadi mungkin henti jantung, atau mungkin dia udah pingsan duluan, atau mungkin dia udah mau kejang, ada riwayat epilepsi misalkan, baru dia nabrak, atau bisa juga nabrak dulu terjadi kelainan di otak baru kejang. Jadi ada dua kemungkinan. Ada yang mau tanya lagi? Monggo, monggo. Boleh, boleh. Siapa mbak namanya? Siapa mbak? Siva. Oke, gimana mbak Siva? Mm-mm. Oke. Sedih. Katanya mbak Siva, kita lagi di luar nih sendirian, terus tiba-tiba kita pingsan. Terus apa lanjutannya? Gimana nih ya? Saya nggak bisa jawab dulu tuh. Ini ada orang sendirian nih, terus dia pingsan, terus gimana? Nah, namanya orang pingsan kan dia nggak sadar ya, itu dia bisa dia lakukan sih. Berarti hikmahnya kalau pergi jangan sendirian ya Mbak Syifa ya, daripada kelaparan ada yang nemenin gitu. Iya boleh. Iya, oh ditambahin. Oke, boleh. Pertanyaannya bagus banget. Aku tadi kelupaan. Yang betul. Jadi ini biasanya juga nih kalau di sekolah habis upacara pingsan terus dikasih minyak-minyak gitu ya. Nah itu boleh atau nggak sih? Boleh. Itu membantu membantu uh, apa ya merangsang saraf di hidung supaya dia jadi bisa sadar. Jadi sebetulnya dikasih minyak-minyakan itu membantu banget supaya dia semakin cepat sadar. Jadi boleh mbak dikasih minyak apa minyak air putih gitu ya. Kalau minyak goreng kayaknya nggak ngaruh sih karena nggak ada baunya. Minyak wangi boleh. Boleh boleh yang berbau-bau menyengat itu boleh supaya membantu mempercepat bangunnya. Ada yang mau tanya lagi? Oh, dari ibu-ibunya mungkin ada yang mau bertanya itu, ya bapak-bapaknya atau
Teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Biasanya jadi konsul nih nanti. Boleh, boleh kalau mau tanya apa di luar ini, saya jawab kalau saya bisa. Iya, boleh. Oke. Tadi pertanyaannya kalau dia kejang, pingsan itu terus kejang itu epilepsi atau bukan ya? Jadi nggak mesti. Jadi epilepsi itu kan dia episode kejang tanpa demam yang terjadi di atas usia 5 tahun karena ada suatu gelombang di otak yang nggak normal. Bisa juga terjadi pingsan dan kejang yang disebabkan bukan karena epilepsi. Contohnya tadi kecelakaan itu karena benturan yang terlalu keras itu dia bisa menyebabkan kelainan pada otak atau di sarafnya sehingga jadi kejang. Jadi nggak mesti epilepsi sih kalau misalnya dia kejang. Kalau pada bayi ada yang pernah dengar nggak? Mungkin ibu yang tahu. Ada namanya kejang demam. Nggak tahu ya. Nah, ya betul itu kan bukan karena epilepsi. Jadi kejang demam itu kejangnya karena demamnya gitu. Jadi kejang itu nggak mesti epilepsi. Gitu. Ya, gimana Mas? Kenapa nih kok pakai sini? Yang mau nanya temannya nih. Kenapa? Pingsan pas mau melahirkan itu. Oh bisa sih, bisa karena dia stres emosional, dia terlalu stressful atau dia kelelahan, bisa. Nah kalau kayak gitu sih nanti masuknya udah ke ranah operasi biasanya di sesar karena kan udah nggak ada tenaganya dan lain-lain. Udah evaluasi. Ini purely kepo aja ya, pengen tahu aja ya. Gak apa-apa sih, buat pengetahuan bisa sih terjadi karena itu tadi karena stres emosional sehingga dia waktu mau melahirkan dia terlalu kelelahan stres terus pingsan biasanya itu nanti dievaluasi dan kalau misalkan memang udah urgent banget dilakukan sesar operasi sesar gitu. Oh iya dulu saya pernah mau pingsan itu karena melihat ibu melahirkan jadi waktu saya koas nih intermezzo aja ya saya mau lagi koas nih stase pertama ini objin ngading orang melahirkan ini harus benar-benar sama ibunya harus benar-benar ini ya sayang ya ngeliatin proses melahirkan itu sangat-sangat traumatik sih buat saya karena benar-benar ngelihat ibu ngeluarin bayi berdarah-darah belum lagi kalau misalnya kepalanya besar atau mungkin jalan lahirnya kecil kan harus disobek dengan darah yang banyak dan bau macam-macam berjam-jam. Nah, itu saya udah mulai stres, pusing, udah mau gelir-gelir akhirnya duduk kayaknya jadi gue ini proses melahirkan. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya? Ya, boleh. Oke, pingsan itu normal atau kelainan? Bagus pertanyaannya, karena banyak orang yang mengalami pingsan dan banyak yang enggak. Kalau nggak salah, saya baca jurnal itu sekitar sepertiga orang di dunia ini tuh pernah mengalami pingsan. Nah, dia itu bisa normal, bisa enggak, tapi menurut saya nggak normal, karena nggak semua orang mengalami. Dia itu tidak normal karena pingsan itu kan terjadi akibat suatu hal, misalnya tadi stres kan nggak normal. Ada stres emosional atau fisik, atau kelelahan, terus apalagi ada penyakit-penyakit tertentu mungkin dia jadi tetap nggak normal sih tetap karena itu tadi pingsan itu sebetulnya bukan diagnosis tapi dia adalah sebuah gejala gitu ya jadi pingsan itu bukan sebuah penyakit tapi dia ada gejala mungkin gejalanya apa nih oh karena dia belum makan karena dia lagi stres atau dia ada penyakit-penyakit tertentu itu ya apa tuh boleh. Pingsan tergantung sama golongan darah atau enggak? Pertanyaan menarik. Aku belum pernah baca, cuma setahu saya sendiri enggak sih, karena itu tadi dari sebabnya pingsan tadi kan dari kardiovaskuler, dari refleks sama dari apa tadi? Apa lagi? Ya itu, nggak ada golongan darah.
Itu ya. Oke. 6 menit terakhir mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ada mau bertanya lagi? Cuma sharing-sharing aja sih. Atau cukup? Cukup ya, udah banyak pertanyaannya nih. Udah mulai tidak fokus, sudah mulai mengantuk, udah mulai lemah, besok kerja. Hari Sabtu ya nggak kerja ya? Nggak kerja, saya juga kerja sama. Udah, kayaknya sudah cukup ya. Tutup ya Mbak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalkan saya banyak salahnya, mohon dikoreksi jika ada salahnya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek mohon ditinggalkan. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.